pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Diklat Pakujaya dengan kesebelasan Putra Selatan beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan, dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Diklat Pakujaya turun dengan penjaga gawang Rona Wirawan nomor punggung 1, Agung nomor punggung 3, Gusti nomor punggung 16, Lingga nomor punggung 4. Susunan pemain dari kesebelasan Diklat Pakujaya menyusul line up dari kesebelasan Putra Selatan. Dede Sulaiman berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang. Fajar nomor punggung 13, Ompong nomor punggung 14, Kacang nomor punggung 3, Jakra nomor punggung 2, Alpon nomor punggung 16, Dipar nomor punggung 6, April nomor punggung 15, Jaki nomor punggung 5, Gilang nomor punggung 4, Hakim nomor punggung 7. Baik dari kesebelasan Diklat Pakujaya ataupun lawannya kesebelasan Putra Selatan. Dan kita lihat kini kedua kesebelasan sudah menyebar di atas karpet Stadion Bini Pakujaya. Diklat ada pada posisi sebelah selatan, sementara kesebelasan Putra Selatan pada posisi sebaliknya. Kick off pertandingan babak yang pertama sudah bergulir, ditemani Wahyu Ardiansah dan Camat Kecamatan Serpong Utara Bapak Dahlan SOS mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan kini kesebelasan Diklat Melako, maksud kami Putra Selatan, dari kaki Ompong angkat bola berikan kepada Hakim. Masih Hakim, kita lihat lepaskan umpan berbahaya. Hampir saja kita lihat bersama gempuran pertama dilakukan kesebelasan Putra Selatan, tetapi beruntung Gilang yang berdiri bebas berhasil melepaskan sebuah sontekan, tetapi sangat disayangkan sontekan yang dilepaskan oleh Gilang masih melambung dari gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Hampir saja rekor gol tercepat kembali dipecahkan pada pertandingan kali ini, di mana beberapa detik pertandingan berlangsung, tetapi beruntung Dewi Fortuna masih berpihak bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Kita saksikan saudara, kembali kini kesebelasan Putra Selatan membangun serangan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Diklat Pakujaya. Lingga Ashadi coba membayang-bayangi pemain kesebelasan Putra Selatan, berbahaya sebuah umpan crossing membelah pertahanan kesebelasan Diklat Pakujaya, jatuh di kaki Azikri. Ini dia gelandang muda milik tim Maung Bandung, bekerja sama berikan kepada Bejo Umbara, melebar kepada kompatriotnya. Kembali kerjasama yang kurang cermat dilakukan pemain dari kesebelasan Diklat Pakujaya. Lingga Ashadi, kapten tim kesebelasan Diklat, kirim umpan kurang cermat, berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Putra Selatan. Hakim saudara penonton menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Diklat. Masih Hakim mendapat bayang ketat dari pemain bertahan Diklat, datang support pemain kesebelasan Putra Selatan lainnya Kacang kepada Hakim kepada Kacang kembali, lepaskan umpan tetapi masih berhasil, datang kembali Hakim, lepaskan sebuah tembakan. Saudara penonton, sebuah skenario serangan yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan, tetapi beruntung tembakan poli yang dilepaskan oleh Zaki masih terblok dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rona Wirawan. Selamat sementara gawang dari kesebelasan Diklat Pakujaya. Dua ancaman serius kita saksikan sudah didapati gawang kesebelasan Diklat Pakujaya yang dikawal oleh Rona Wirawan pada pertandingan babak yang pertama. Dan kini Diklat menekan, kita saksikan lemparan ke dalam terjadi, berikan bola kepada Ardi, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Ardi. Kembali kini bola dalam penguasaan pemain bertahan Diklat. Ipul kembali bekerja sama kepada Bejo Umbara. Iqmal sang top skor sementara turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tetapi gagal, dan kini Alfon Putra Selatan membangun serangan tetapi kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Diklat Pakujaya. Tensi tinggi dan juga permainan cepat coba saling dan juga dilakukan oleh para pemain yang bertanding di babak yang pertama ini, dan kita ketahui Putra Selatan sudah mendapatkan 2 kesempatan emas meskipun masih
gagal, tetapi itu menjadi sinyal dan juga lampu kuning bagi lini pertahanan kesebelasan Diklat Brawijaya. Tendangan gawang bagi kesebelasan Diklat, Rona Wirawan lakukan sudah, angkat bola melambung berikan kepada Azikri, lepaskan Ukman Ikmal yang dicari. Oh, pelanggaran saudara penonton dilakukan pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan terhadap sang top skor sementara bersama Sandi Bule dengan koleksi 7 gol yang sudah dicetaknya pada turnamen kali ini. Kesebelasan Diklat bersiap menghadapi bola Lingga Ashadi dan juga Ipul, dua pemain yang dikenal sangat cekatan dan juga sering mencetak gol dalam set piece tendangan bebas. Dan kali ini kesempatan Diklat untuk memimpin akan terjadi. Kita nantikan Lingga Ashadi, kapten tim kesebelasan Diklat Brawijaya, yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat. Pagar betis dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan. Kita nantikan akankah Lingga oh, membentur pagar betis yang dilakukan pemain Putra Selatan. Diklat kembali kuasai bola, Ipul melebar berikan kepada kompatriotnya Kuco Umbara. Oh, kita lihat gagal kontrol bola yang dilakukan oleh Bejo Umbara. Counter attack dilakukan kesebelasan Putra Selatan. Bejo Umbara terlibat perebutan bola. Kita lihat Putra Selatan kini melakukan penguasaan bola dari kaki kacang, bekerja sama berikan kepada Hakim, dan kini bola liar menghampiri pemain kesebelasan Putra Selatan. Ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Diklat Brawijaya. Tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Selatan akan terjadi. Kita nantikan free kick bagi kesebelasan Putra Selatan. Kacang yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Selatan lakukan sudah, tetapi tidak jelas mengumpan atau menembak. Yang jelas sebuah upaya yang dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan gagal untuk mengancam gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Diklat Brawijaya. Rona Wirawan lepaskan umpan melambung ke tengah, berikan kepada Bejo Umbara. Ikmal kembali coba kuasai bola, tetapi berhasil diamankan. Nedi Ramdan bekerja sama kepada pemain Diklat lainnya, tetapi berhasil dicuri oleh pemain Putra Selatan. Dari kaki Jaki lepaskan tendangan. Oh, saudara, kembali sebuah shock terapi berturut-turut terus didapati penjaga gawang kesebelasan Diklat Brawijaya, Rona Wirawan, pada pertandingan babak yang pertama ini. Putra Selatan terlihat tampil sedikit agresif, tetapi gempuran yang kembali mereka peragakan berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rona Wirawan. Lepaskan umpan Ikmal kepada Bejo Umbara, melebar berikan kepada Nedi Ramdan. Mampukah Nedi kuasai bola? Tetapi kita lihat gagal karena ada gangguan yang dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Diklat, menekan Nedi, berikan kepada Azikri. Masih Azikri coba menekan, berhasil, tetapi sangat disayangkan kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Selatan. Gempuran dalam sebuah set piece tendangan penjuru bagi kesebelasan Diklat Brawijaya. Kita nantikan akan terjadi. Ardi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru tepat di hadapan Bos Acan yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Lakukan sudah dan itu, oh, saudara penonton, gelandang stylish dari kesebelasan Diklat Brawijaya, Ipul, yang nampaknya penampilannya semakin dewasa. Sangat disayangkan rambutnya udah dipotong, kalau enggak mungkin mirip dengan Nathan Joe, gelandang diaspora Indonesia. Tetapi kita lihat melambung tembakan yang dilepaskan oleh Nathannya Diklat Brawijaya, Ipul, dan kembali kini gempuran dilakukan kesebelasan Putra Selatan. Dari kiri pertahanan kesebelasan Diklat
tepat berhasil diamankan oleh Ipul, tercuri oleh pemain kesebelasan Putra Selatan, tetapi gempuran Putra Selatan berhasil diantisipasi dengan baik. Kembali kini Hakim bekerja sama kepada Kacang Jaki. Oh, saudara penonton, sangat cantik pola permainan yang dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan, tetapi sangat disayangkan sentuhan akhir alias finishing touch yang nampaknya masih menjadi kendala kesebelasan Putra Selatan pada pertandingan babak yang pertama ini, sehingga gagal untuk bisa menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Diklat Paku Jaya. Datang kembali gempuran umpan panjang berikan kepada April. April datang membantu kembali kini Jaki kepada April. Masih April menekan dari kanan pertahanan Diklat. Sebuah tembakan berhasil diblok. Putra Selatan terus mengurung lini pertahanan Diklat. Melebar berikan kepada April. Kombinasi yang cukup baik, Jaki yang dicari. Oh, sangat disayangkan sebuah umpan kiriman Jaki kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah hadir Bos Ketoy yang punya dira fiber optik yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya partai Super Big Match antara kesebelasan Diklat dengan kesebelasan Putra Selatan. Kembali kita lihat pelanggaran terjadi di babak yang pertama, dan kali ini pemain kesebelasan Putra Selatan melakukan pelanggaran tembakan bebas bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Kita saksikan free kick bagi kesebelasan Diklat akan terjadi. Lakukan sudah berbahaya, bukan masalah bagi penjaga gawang kawakan Dede Sulaiman untuk mengantisipasi sebuah umpan tembakan bebas pemain kesebelasan Diklat. Hakim Wandobai bekerja sama kepada kompatriotnya, dan kini bola liar menghampiri Jaki kepada pemain kesebelasan Putra Selatan lainnya. Kita lihat Gilang, tetapi bola berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Diklat Paku Jaya. Ya, kita lihat kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Diklat. Kita saksikan Natannya Diklat. Ipul, masih Ipul dorong bola berikan kepada Bejo Umbara. Berhasil kembali dicuri oleh pemain kesebelasan Putra Selatan. Bejo Umbara bekerja sama berikan kepada Ardi. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dimenangkan oleh pemain kesebelasan Putra Selatan. Kita saksikan sebuah tekanan yang cukup baik dilakukan kesebelasan Putra Selatan, tetapi asisten wasit melihat pergerakan pemain Putra Selatan sudah berada pada posisi offside. Tembakan bebas sudah dilakukan Azikri, berikan kepada Ipul, tetapi tercuri oleh pemain kesebelasan Putra Selatan. Miskomunikasi terjadi oleh pemain kesebelasan Putra Selatan, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Diklat. Nedi Ramdan bekerja sama kepada Iqmal. Azikri datang membantu. Kita lihat kini bola dikuasai oleh Ardi. Perebutan bola sengit terjadi di sisi kiri pertahanan Putra Selatan, dan kini Putra Selatan berbalik menekan dari kaki Jaki. Berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Diklat Agung, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Skor kacamata imbang tanpa gol masih terjadi pada pertandingan lanjutan babak seper-8 final turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang disponsori langsung oleh Diasport dengan sponsor pendukung Ulpinta Mobilindo Showroom. Putra Selatan, saudara, kembali peluang emas yang juga dimiliki pemain kesebelasan Putra Selatan, tetapi tembakan keras yang dilepaskan oleh April berhasil diblok dengan baik oleh penjaga gawang Rona Wirawan, dan kini melahirkan sepak pojok bagi kesebelasan Putra Selatan. Dewi Fortuna akankah berpihak bagi tim besutan Bos Sunarji Caung dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan mereka dapati
lini pertahanan kesebelasan Diklat Paku Jaya. Jaki bersiap lakukan tembakan penjuru dan Hakim terjadi kemelut berhasil dijauhkan oleh Bejo Umbara. Bola liar menghampiri pemain kesebelasan Putra Selatan Alpon. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya terhadap pemain kesebelasan Putra Selatan. Ruang emas dan juga kesempatan terus hadir bagi kesebelasan Putra Selatan dalam berbagai cara, baik dalam situasi open play maupun dalam situasi bola mati. Dan kini tembakan bebas terjadi dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Alpon yang akan bersiap maju sebagai algojo free kick bagi kesebelasan Putra Selatan. Berbahaya tetapi terlalu lemah. Bola berhasil diamankan oleh Lingga Ashadi. Terkurung kesebelasan Diklat Paku Jaya oleh para pemain kesebelasan Putra Selatan. Dan kini counter attack dilakukan Diklat dari kaki Iqmal. Iqmal bekerja sama. Sebuah kombinasi 1-2 yang sebenarnya cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya, tetapi sangat disayangkan menjebak Azikri dalam posisi offside dan akhirnya melahirkan tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Selatan. Tembakan bebas bagi Putra Selatan sudah dilakukan dan kembali kini mereka menekan dari kaki Zakran. Masih Zakran bekerja sama kepada Jaki. Ada pelanggaran saudara kita lihat dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Lingga Ashadi berikan kepada Ipul, melebar kepada Zaki yang dicari, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Putra Selatan. Perlahan namun pasti Diklat mulai mempermainkan ritme untuk bisa menghindari gempuran yang terus menerus dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan. Mereka menekan dari kaki Azikri, dikawal ketat dua pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan. Jaki berhasil melakukan antisipasi. Oh saudara, sebuah penguasaan bola yang kurang cermat dilakukan oleh Hakim Wandobai dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan kesebelasan Diklat Paku Jaya. Kembali kini menekan umpan panjang, tidak jelas kepada siapa bola terarah. Chemistry para pemain kesebelasan Diklat yang nampaknya masih belum terjalin baik di babak yang pertama ini, terbukti beberapa kali kesalahan elementer dilakukan para pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya. Beruntung sang lawan yang sebenarnya berhasil memaksimalkan hal tersebut, tetapi masalah klasik dalam permainan sepak bola masih menghantui kesebelasan Putra Selatan setidaknya pada pertandingan babak yang pertama ini. Ya, masalah klasik dalam permainan sepak bola, lemahnya finishing touch alias penyelesaian akhir, dan juga Dewi Fortuna yang masih belum berpikat bagi kesebelasan Putra Selatan. Dan sang lawan Diklat yang kini coba menekan kembali umpan kepada Azikri. Sadar Azikri adalah pemain yang sangat berbahaya apabila diberikan dan juga mendapatkan ruang. Pressing ketat dan juga pengawalan yang juga sangat ketat terus dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan untuk bisa menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Azikri. Sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian, upaya tersebut berhasil dan kini Ipul mengubah alur permainan Diklat, menekan dari sisi kanan pertahanan Putra Selatan. Kerjasama 1-2 yang cukup baik, tetapi kembali berhasil diamankan pemain pertahanan Putra Selatan. Pian kuasai bola, bekerja sama kepada sang defender Lingga Ashadi. Kita lihat saudara penonton, kini kesebelasan Diklat dari kaki Ardi, lepaskan umpan panjang kepada Bejo Umbara. Mampukah Bejo kuasai bola? Berhasil Bejo Umbara. Oh saudara, kita lihat kini Iqmal kuasai bola. Diklat melakukan gempuran ke lini pertahanan Putra Selatan. Terlalu memaksakan diri Iqmal, meskipun kita saksikan ada sebuah ruang tembak yang sedikit dimilikinya, tetapi itulah naluri seorang striker yang memang harus oportunis alias bisa memaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk bisa
bisa menciptakan gol yang dimilikinya, tetapi sebuah tembakan Iqmal masih melemah dan kembali kini pertandingan babak yang pertama berlanjut. Bola dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Diklat Pakujaya. Angkat bola berikan kepada Bejo Umbara, pressing ketat dilakukan pemain bertahan Putra Selatan, dan akhirnya gempuran yang dilakukan kesebelasan Diklat gagal karena bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Laga ketat dan alot saya prediksi akan terus tersuguh sampai dua babak pertandingan kali ini berakhir, yang artinya kita semua sepakat dalam pertandingan ketat dan alot seperti ini sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal. Kembali kini kesebelasan Putra Selatan membangun serangan, berhasil diamankan pemain bertahan Diklat, dan umpan yang kurang cermat dikirimkan oleh Bejo Umbara, tetapi beruntung antisipasi pemain Putra Selatan membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan, Diklat kini kuasai bola, berikan kepada Nedi Ramdan, melebar kepada Azikri. Mampukah Azikri kuasai bola? Tetapi lagi-lagi pressing yang memang sangat ketat dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan, dan akhirnya menggagalkan Azikri untuk bisa melakukan penguasaan bola. Kembali kita lihat kini kesebelasan Putra Selatan, long ball mengarah ke lini pertahanan Diklat. Ipul berhasil melakukan sebuah intercept, dan kita saksikan kembali kini Putra Selatan bangun serangan dari kaki Kacang. Masih Kacang bekerja sama berikan kepada Hakim Wandobai. Ya saudara penonton, sebuah skill cantik yang dipertontonkan oleh Hakim harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran oleh pemain bertahan kesebelasan Diklat Pakujaya. Kesempatan dan juga peluang berikutnya kembali dimiliki kesebelasan Putra Selatan untuk leading atas sang lawan kesebelasan Diklat Pakujaya dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Diklat. Kita nantikan Kacang yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Putra Selatan. Oh, saudara penonton, sebuah umpan atau tembakan spekulasi yang jelas upaya kesebelasan Putra Selatan nampak gagal untuk bisa menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Diklat Pakujaya. Menarik saudara, tim besutan Bos Sunarji Caung pada penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini memenangkan pertandingan, dan yang menarik semua gol yang terjadi semuanya berasal di babak yang kedua. 3-0 mereka dapati ke gawang BNN, dan 1 gol telat mereka dapati ke gawang kesebelasan Sparta. Dan ya, pergantian pemain, wasit pergantian pemain Putra Selatan. April keluar nomor punggung 15, April keluar nomor punggung 15 dari kesebelasan Putra Selatan, masuk Herjun nomor punggung 18. Baik saudara penonton, kita saksikan sebuah pergantian pemain yang sifatnya situasional dilakukan oleh Bos Sunarji Caung di babak yang pertama, di mana April yang dampaknya sedikit underperform langsung ditarik keluar dan digantikan pemain Putra Selatan lainnya. Kembali kini merekan dari kiri pertahanan kesebelasan Diklat. Kita nanti dalam situasi lemparan ke dalam Kacang yang akan bersiap melakukan draw in bagi kesebelasan Putra Selatan, bekerja sama kepada Herjun. Kacang kembali kini kuasai bola, lepaskan crossing tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Diklat Pakujaya. Lemparan ke dalam kita nantikan bersama untuk yang kesekian kalinya akan terjadi dan didapati kesebelasan Putra Selatan. Kacang kembali yang bersiap bekerja sama kepada pemain Putra Selatan lainnya. Kita saksikan Gilang dan nikmat Tuhan
mana lagi yang kau dustakan. Kembali saudara penonton, sebuah umpan crossing kiriman Gilang yang cukup baik. Jaki pada pertandingan babak yang pertama ini nampaknya masih belum dinaungi oleh Dewi Fortuna. Peluang emas 99,9% yang semestinya bisa untuk menghadirkan gol, tetapi sontekan yang dilepaskan oleh Jaki melambung beberapa sentimeter dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan Putra Selatan untuk bisa mengubah perolehan skor pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan kembali, tidak salah yang saya katakan, masalah klasik dalam permainan sepak bola, lemahnya finishing touch dan juga Dewi Fortuna masih belum berpihak tim besutan Bos Sunarji Caung dari kesebelasan Putra Selatan pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kini Diklat menekan umpan panjang Lingga, tetapi mudah diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan. Kembali Azikri yang memang terus mendapatkan perhatian khusus oleh pemain kesebelasan Putra Selatan pada pertandingan babak yang pertama. Dan kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Diklat Pakujaya akan terjadi bekerja sama, tetapi berhasil diamankan Herjun. Lepaskan umpan panjang Hakim Wandobai, masih Hakim datang support Jaki. Ini bahaya, kita saksikan Hakim. Oh saudara penonton, kehilangan bola Hakim dan akhirnya momentum untuk bisa membahayakan gawang kesebelasan Diklat Pakujaya gagal dimaksimalkan dan dilakukan pemain kesebelasan Putra Selatan. Lemparan ke dalam saudara, kita saksikan bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Agung yang bersiap melakukan throw in, lakukan sudah, berikan kepada Nedi Ramdan. Masih Nedi saudara kuasai bola, bekerja sama berikan kepada Ipul, memaksimalkan lebar lapangan berdiri bebas tanpa kawalan pemain kesebelasan Diklat Gusti. Lepaskan crossing Azikri, masih Azikri, dua pemain dilewati Nedi Ramdan. Saudara penonton, kita saksikan peluang sebulan sekali kayak orang gajian yang akhirnya kembali dimiliki oleh kesebelasan Diklat Pakujaya, tetapi beruntung tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Nedi Ramdan masih melambung tipis beberapa sentimeter dan akhirnya gagal untuk menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Dede Sulaiman. Baik, saya ucapkan juga selamat sore kepada Bos Iqbal yang punya kesebelasan Triple A dari Bandung yang juga menyaksikan via live streaming channel YouTube Aditya Bahri. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kembali ke pertandingan saudara penonton, kesebelasan Diklat kini melakukan gempuran, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Kemeriahan sepak bola yang memang akan terus kita dapati pada bulan Juni dan Juli ini. Selain di Pakujaya, kita juga disuguhkan dengan pertandingan menarik, mulai Piala Eropa, Copa Amerika, dan yang terbaru nanti malam yaitu AFC usia 16 tahun juga akan membuat kita semua mabok bola. Baik saudara, kita kembali ke pertandingan. Kini tembakan gawang bagi kesebelasan Diklat sudah dilakukan. Rona Wirawan bekerja sama berikan kepada Ardi, masih Ardi kuasai bola, mendribble dari kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Dan apakah yang terjadi? Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Diklat. Backpass dilakukan Pian kepada penjaga gawang Rona Wirawan. Rona berikan umpan kepada Pian, masih Pian kembali kini kuasai bola, lepaskan umpan panjang kepada Iqmal yang nampaknya masih terisolir pada pertandingan babak yang pertama. Lingga Ashadi berikan kepada Natannya Diklat Ipul. Ipul bekerja sama kepada Agung. Agung berikan umpan kepada Lingga. Lingga kepada Agung kembali. Diklat Pakujaya kuasai bola, tetapi terblok oleh pemain kesebelasan Putra Selatan dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir, skor kacamata tanpa gol 0-0 masih menghiasi scoring board yang berada di Stadion Mini Pakujaya. Putra Selatan kini menekan dari kaki Hakim Wandobai.
berhasil di-heading oleh pemain bertahan kesebelasan Diklat. Lemparan ke dalam terjadi. Kita saksikan Zahran, pemain bertahan yang nampaknya sangat disiplin dan memang ditugaskan khusus untuk menghalau dan juga mengawal pergerakan yang dilakukan oleh Azikri. Sangat jarang kita lihat Zahran meninggalkan posnya sebagai wingback kiri dari kesebelasan Putra Selatan pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kembali gelombang tekanan yang dilakukan tim besutan Bos Sunarji Caung gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Diklat, kita saksikan Agung bekerja sama berikan kepada Ardi. Kop duel bola udara dan kini Bejo Umbara melebar berikan kepada Ardi. Berdiri bebas Gusti tanpa kawalan, mesti Gusti berikan umpan kepada Ardi. Lepaskan umpan Bejo yang dicari, berhasil diantisipasi Kacang. Bola menghampiri Ipul ke belakang berikan kepada kompatriotnya. Kembali Diklat Pakujaya dari kaki Ardi bekerja sama kepada Gusti. Umpan panjang kembali kita saksikan Zahran berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Lingga Ashadi, Diklat kembali membangun serangan dari bawah. Coba bersabar, kita saksikan para pemain kesebelasan Diklat dan lepaskan umpan panjang Iqmal kembali yang dicari Azikri. Lagi-lagi bak sepasang merpati. Dua pemain dari dua kesebelasan berbeda ini kita lihat tampil, Zahran dan juga Azikri. Kemanapun Azikri kuasai bola, di situ pasti ada serang Zahran yang akhirnya sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian, kita lihat Azikri masih mati kutu untuk bisa melewati kadangan pemain bertahan Putra Selatan. Ipul ke belakang, Diklat kuasai bola dari lini bawah. Kita saksikan sebuah clearance yang sangat riskan, tetapi beruntung kini bola liar kembali menghampiri Gipar. Masih Gipar bekerja sama, lepaskan umpan Hakim yang dicari. Dan saudara, kita lihat offside nampak terjadi di alami pemain kesebelasan Putra Selatan. Tembakan bebas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Lingga Ashadi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. 1 menit additional time di babak yang pertama antara kesebelasan Diklat Pakujaya dengan kesebelasan Putra Selatan. 1 menit akankah bisa dimaksimalkan oleh pemain dari kedua kesebelasan untuk bisa mengubah perolehan skor di babak yang pertama ini. Dan kembali sebuah umpan panjang kiriman Kacang terlalu deras dan akhirnya bola berhasil dikuasai dan juga ditangkap dengan sempurna oleh Rona Wirawan. Bekerja sama kepada Iqmal, Azikri datang membantu pemain Diklat lainnya, berbahaya. Dan kita lihat ada friksi yang terjadi antar pemain dari kedua kesebelasan dan kita nantikan keputusan apakah yang akan diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Masih terjadi perdebatan dan menurut regulasi yang ada dan terbaru, yang boleh melakukan protes kepada sang pengadil adalah kapten kesebelasan. Tim medis tolong memasuki lapangan pertandingan dan Dinkes Kota Tangerang Selatan pun untuk bisa mendampingi karena nampaknya agak sedikit serius cedera yang dialami oleh salah satu pemain yang terlibat perselisihan tersebut. Kita nantikan bersama saudara penonton. Satu pemain kesebelasan Putra Selatan nampak kita lihat kini sedang berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya. Siapakah pemain tersebut, kita masih menantikan. Ompong ataukah Fajar, yang jelas kamera kesulitan untuk bisa mendapatkan siapakah pemain yang sementara masih berkutat dari cedera yang menghampirinya. Kampanye untuk terus menggaungkan football is coming home yang coba dilakukan kesebelasan Diklat Pakujaya nampaknya sementara mendapatkan batu terjal bernama kesebelasan Putra Selatan. Bos Sunarji Caung yang juga sangat berusaha dan berupaya, bahkan bisa dikatakan berambil
berambisi untuk keluar sebagai juara pada penyelenggaraan turnamen Tangku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Semifinalis di lapangan Latus Kedaung dan Cibinong Garam nampaknya masih belum cukup bagi Bos Sunarji Caung untuk melengkapi koleksi piala yang dimiliki kesebelasan Putra Selatan. Dan kali ini drop ball dilakukan sang pengadil sebagai bentuk tindakan fair play. Kita saksikan Fajar yang nampaknya harus mendapatkan perawatan dan pertolongan dari tim medis kepanitiaan maupun Dinkes Kota Tangerang Selatan. Kembali kini kesebelasan Putra Selatan dari kaki Hakim Wandobai bekerja sama. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Diklat Paku Jaya. Dan kini kesempatan emas bagi kesebelasan Putra Selatan untuk menutup first half atau babak yang pertama ini dengan keunggulan yang mereka miliki atas kesebelasan Diklat Paku Jaya. Andai kata pemain yang maju sebagai algojo tendangan bebas ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Zakran saudara, kita saksikan yang maju sebagai algojo tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Selatan. Kita nanti bersama akankah Zahran berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dan sangat disayangkan, kita lihat offside nampak dialami oleh Hakim Wandobai dan akhirnya gagal gempuran yang dilakukan kesebelasan Putra Selatan untuk menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Kembali kita lihat kini Diklat menekan dari kaki Azikri, berbahaya. Desul keluar dari mulut gawang dan bola hasil tangkapan Dede Sulaiman mengakhiri babak yang pertama untuk kedua kesebelasan dengan skor imbang tanpa gol. Dan pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan segera kami langsungkan. Sebelumnya kami kembali ke studio untuk mengikuti komersial berikut ini. Musik. Oh iya Pak.